Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan
besar sungguh kasih setiamu Tuhan, melimpah dalam hidupku setiap hari. Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia, Engkau setia dalam hidupku. Kau ada di sisiku, tak pernah Engkau tinggalkan. Walau ku berlari, Engkau menangkapku Tuhan. Kau sungguh Bapa yang baik, Kau sungguh Bapa yang sayang kepadaku. Kau sungguh Bapa yang cinta kepadaku. Takkan pernah ku lepaskan, takkan pernah ku lepaskan, takkan pernah ku lepaskan. Oh, hidupku dalam-Mu, Kau sangat berharga. Di dalam hidupku hanya ada Engkau, Kau sangat berarti. Karena pengorbananmu sungguh mulia. Karena Engkau sayang padaku. 잊을 수 없는 하나님의 사랑, 나 살리시려고 주신 생명, 내 십자가 지고 어르신 가버리 언덕, 나 향한 사랑 때문에, 우리 때문에 생명 주셨고, 우리 때문에 고통 당하셨네, 우리 때문에 가버리 어르셨네. 무지한
selamat sore Tujiut yang ada di rumah atau dimanapun. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Hari ini mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kamu berada. Siapkan hatimu, kita mau sama-sama bersorak buat Tuhan, amin. Yeay, let's go. Buat kehidupan kami Tuhan, apapun situasi dan kondisi kami saat ini Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang dapat membatasi kuasa-Mu tetap bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, sekalipun Tuhan mungkin bumi bergoncang Tuhan, gunung-gunung beranjak Tuhan, sungguh tidak ada yang bisa melepaskan kami dari kasih-Mu dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin.
Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Oh, your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you'll never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Oh, you never let me go. Your love is strong.
never let me go. No matter how the situation, you will never let me go. Mari hari ini anak muda, nikmati hadirat Tuhan dimanapun kau berada. Sekalipun kau ada di rumah, menyaksikan ibadah ini via YouTube, tapi jangan biarkan hatimu terombang-ambing. Tapi hari ini biarkan kau datang sama Tuhan. Engkau mengalami perjumpaan dengan Dia. Hari ini firman Tuhan berkata dalam Filipi 3 ya, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Mari hari ini anak-anak muda, kejar terus pengenalan akan Tuhan. Kejar terus sampai kita serupa dengan Dia. Dan yang kedua, di ayat yang ke-13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Mari hari ini anak-anak muda, jangan sampai kau berpaku sama masa lalumu. Tuhan berkata hari ini masa lalumu bukanlah masa depanmu, tapi hari ini arahkan pandanganmu di depan, yaitu kepada Yesus. Mari hari datang sama Tuhan, alami perjumpaan dengan Dia. Ambil momen-momen ini untuk kau bersyukur sama Tuhan. Punya kehausan di hatimu untuk mengenal Tuhan. Hari ini Bapakku berdoa buat setiap anak-anak muda, dimanapun mereka berada, buat setiap mereka yang menyaksikan Tuhan ibadah hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, terjadi kemenangan demi kemenangan untuk hidup mereka Tuhan. Ada kebangkitan demi kebangkitan terjadi untuk mereka Tuhan. Bahkan hari Tuhan, mereka tidak melihat masa lalu mereka, tapi mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Engkau Yesus, supaya mereka searah Tuhan, supaya mereka memiliki serupa dengan Engkau Tuhan. Aku berdoa hari ini Tuhan, untuk anak-anak muda hari ini yang mungkin sedang terikat di dalam dosa, biar Tuhan lepaskan mereka Tuhan dari setiap ikatan-ikatan itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau sama-sama nyanyikan. Kita mau sama-sama nyanyikan kata-kata haleluya. God is for me, sing hallelujah.
Tuhan, apapun situasi kehidupan kami, kalau hari-hari ini Tuhan mungkin kami merasa tidak berdaya, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Apapun situasi kehidupan kami, sekalipun kami gagal berulang kali Tuhan, tapi Engkau selalu ada bersama dengan kami, menanti kami untuk bangkit. Tidak akan pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami barang sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini siapkan hati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus menyala dalam hati kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur menjadi kekuatan, menjadi sebuah pengingat Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Oke, siap. WhatsApp E2G. Mau WhatsApp atau WhatsApp E2G? WhatsApp. Dalam nama Yesus. Nih. 1, 2, 3. Halo E2G Barat. Nah, perkenalkan, nama aku Joel. Nama aku Andrew. Nah, aduh ada orang ngomong di luar. Aduh, maaf. Take 2. Halo E2G Barat. Barat, apa kabarnya? Perkenalkan dulu, nama aku Joel. Nama aku Andrew. Nah, apa kabarnya nih kalian semua? I hope semuanya sehat-sehat. Yang mungkin yang lagi sakit, boleh tetap minum vitamin, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa berdoa. Betul, kalian yang sehat bisa bantu doa mereka ya. Yang bantu diketik dalam Di kolom chat, ya. live chat. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join di service kami mengucapkan selamat datang, welcome, dan Welcome. selamat bergabung di E2G Youth Live Service Sabtu 27 Maret ini. Ya, nah teman-teman, gak berasa ya udah 3 bulan nih kita Ya, di 2021. Gimana kabar teman-teman? Gimana blueprint kalian? Goal setting kalian udah tercapai atau belum dikerjain? Atau udah ada yang tercapai? Tapi aku berdoa kita semua bisa mencapai goal setting kita di tahun ini ya. next ada beberapa pengumuman nih Ko Andrew yang kita mau sampaikan. Coba Ko Ya, Andrew betul. pertama. Yang pertama, besok kita ada kelas LTC yang kedua. Yang kedua guys. Dimulainya jam 11. Jadi buat teman-teman yang kemarin minggu lalu udah ikut, nah minggu ini kalian harus ikut lagi. Karena yang Jangan lupa sharing, datang. Wah, yang sharing sih.
Jangan sampai telat deh pokoknya. sampai telat. Nah, next kita ada, kalau mau teman-teman yang mau memberi persembahan atau perpuluhan, bisa scan QR di berikut ini. Bisa lewat Shopee, OVO, GoPay, Dana, Yap. semua yang ada QRIS-nya. Siap. Next, go through. Ya, terakhir kita punya akun Instagram. Yap. Jangan lupa di follow di abalo2generation_. Jadi ada underscore-nya. Jangan lupa underscore ya guys. Ya, kita juga punya TikTok. Yang main TikTok ada di @2gyouthbara. Yap, betul. Dan terakhir, kalian harus subscribe akun YouTube kita di abalo2generation karena Ada hashtag itu kok, biasa. ya hashtag apa kalian bisa pakai itu buat penyembahannya. Betul banget. Nah, terakhir kita mau sambut pembicara kita hari ini. Ini udah nggak asing lah ya buat kita lah ya. Terkenal. Role model lah buat anak-anak muda zaman sekarang. Iya. Nah, kita sambut aja ya kok. Kita Langsung. sambut Ko Ko Kevin Reina. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya teman-teman di rumah? Saya berdoa supaya teman-teman tetap sehat, tetap kuat ya. Teman-teman, sekalipun kita beribadah dengan kondisi seperti ini, saya juga merekam video khotbah ini dari rumah. Tapi saya percaya nggak ada yang bisa menghalangi Tuhan, yang nggak ada yang bisa menghalangi kuasanya supaya kita mengalami kasih Tuhan hari ini. Amin teman-teman. Kuncinya satu, untuk teman-teman bisa terbuka ya. Teman-teman nggak mengeraskan hati dan teman-teman mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu hal yang sangat penting dan sangat esensi banget, yaitu father's image, teman. Nah, teman-teman, banyak banget hari ini anak-anak muda yang nggak sadar statusnya, nggak sadar identitasnya. Karena itu sebulan ini kita full belajar tentang gambar diri, identitas ya. Minggu lalu Kak Kelly dan Kak Grace bawain tentang who am I ya teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gambaran Bapak, teman-teman. Nah, hari ini kita mau buka sama-sama di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, oke? Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Oke, teman-teman, gini. Waktu kita bilang, Tuhan, aku terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku, masuklah. Otomatis teman-teman udah jadi anak-anak Allah. Teman-teman punya kuasa sebagai anak Allah. Apa sih kuasa sebagai anak-anak Allah? Artinya gini, gak ada lagi teman-teman jarak pembatas antara kamu dengan Bapak. Ya, teman-teman punya akses sama Bapak. Contoh deh, kalau kamu jadi anak presiden, gak akan mungkin gini loh, kamu perlu bikin janji dulu mau ketemu Bapak, ya, mau ketemu Pak Presiden, mesti buat janji, mesti ini segala macam, ribet enggak? Gimana? Ya udah datang aja, Pak, aku mau ngobrol dong, Pak, aku mau ketemu dong, Pak, aku minta ini dong, Pak. Oke, kenapa? Dia Bapak yang mengenal kamu, dia Bapak yang mengasihi kamu. Tapi teman-teman, sayangnya ya, banyak banget anak-anak muda ya banyaklah orang-orang di luar sana yang tidak sadar akan status dia sebagai anak-anak Allah, dan bahkan dia nggak mengenal Bapa, teman-teman. Kenapa sih? Nah, kita mau buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang 14 ayat 8 sampai 14, teman-teman. Di kisah ini Filipus juga tidak mengenal Bapa, padahal dia sehari-hari bersama dengan Bapa. Nah, kita mau buka sama-sama ya. Yohanes 14 ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Oke, Yesus bilang sama Filipus, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Tapi kata Filipus sama Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yesus bilang sama Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Teman-teman, artinya apa? Kalau kita mengenal pribadi Yesus, kita tuh mengenal Bapa. Kita melihat Bapa dari pribadi Yesus. Sama seperti Filipus tadi, dia masih bertanya, Tuhan, kasih lihat Bapa itu mana? Padahal apa? Yesus bilang, kalau kamu udah lihat aku, kamu mengenal aku, kamu melihat Bapa. Nah, problemnya di anak-anak muda hari ini adalah tidak ada pengenalan akan Tuhan, sehingga nggak ada pengenalan akan Bapa, teman-teman. Nah, teman-teman semua,
Gimana hari ini pengenalanmu akan Tuhan? Apakah kamu sungguh-sungguh mencari Dia hari-hari ini? Apakah kamu sungguh-sungguh menyelidiki Dia dari firman Tuhan yang kamu baca setiap hari? Atau bahkan enggak? Pertanyaan ini aku balikin lagi ke teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, kita harus mengenal Yesus. Maka kita akan melihat Bapa. Nah, teman-teman, aku mau share gini. Sebagai anak Bapa, apa sih yang bisa kita lakuin lagi? Teman-teman, belajar untuk percaya sama Tuhan 100%, sama Bapa 100%. Dengan apa? Berani untuk berdoa sama Bapa, ngobrol, minta. Di dalam Matius 7, ya, kita membaca sama-sama, ayat 7 sampai yang 11 berkata gini, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Teman-teman, aku percaya gini, minta teman-teman, pasti kamu akan diberikan. Ya, masalahnya itu kita tuh kadang-kadang nggak berani, teman-teman. Ngerasa nggak layak, ngerasa takut, ngerasa ada jarak antara kita dengan Tuhan, dengan Bapa. Padahal no, Tuhan bilang minta aja, ketuk aja, cari aja, kamu akan diberikan. Dari ayat ini mungkin ada kisah yang menarik. Ya, kemarin aku sempat ngobrol sama Kak Hari gitu. Kak Hari, menurut Kak Hari, gimana sih gambaran Bapa di surga? Vin, kakak tuh relate sama anak kakak. Kebetulan Kak Hari punya anak namanya Moses, umurnya mungkin sekitar 2 tahun hari ini, ya, masih kecil. Nah, dia cerita gimana Moses minta dibeliin mobil traktor. Teman-teman, dia lagi suka main mobil traktor katanya. Traktor gitu ya. Nah, Kak Hari ajarin untuk berdoa sama Tuhan gitu. Moses dengan polosnya berdoa dan meminta traktor itu. Dia minta sama Kak Hari gitu ya. Sama Kak Hari minta sama papanya. Nah, Kak Hari cerita di proses ini, Vin, kita tuh sering banget kenal Tuhan, kenal Bapa itu bukan sebagai pribadi, tapi sebagai ya udah cuman tokoh di dalam Alkitab. Tapi dia tuh pribadi loh, yang punya perasaan juga. Sama nih kayak kakak, dia bilang, kakak tuh juga punya perasaan. Waktu Moses minta mobil traktor, kakak tuh ngelakuin sesuatu loh, walaupun belum bisa beliin dia, tapi kakak mulai cari di Tokopedia, ngelihat harganya, segala macam. Tapi menariknya, Bapa di surga lebih tahu Moses gitu, lebih mengenal Moses. Kenapa? Lucu, waktu Moses berdoa, Kak Hari cerita, tiba-tiba ada yang kirimin kakak duit, dia bilang, ada yang kirim segala macam. Akhirnya apa? Moses bisa dibeliin traktor. Nah, di situ sih, teman-teman, aku juga ngeh gitu waktu Kak Hari cerita. Kak Hari juga cerita gimana prosesnya. Aku tuh kayak ditegur Tuhan gitu. Kenapa sih kamu nggak berani minta aja gitu? Anakmu aja berani minta kok sama Bapak. Anakmu berani minta loh sama kamu, karena kamu papanya dia. Sama, Tuhan itu papanya kita. Kita harusnya berani minta, teman-teman. Tapi yang menarik, teman-teman, Kak Hari cerita proses gini. Tapi nggak mungkin kan seorang bapak memberikan sesuatu yang nggak baik buat anaknya. Contoh, anaknya minta gunting. Di usianya Moses belum bisa main gunting. Kenapa? Gunting berbahaya buat dia. Pasti dilarang, pasti nggak dikasih. Aku percaya gini, ada hal-hal yang mungkin bapak tidak memberi. Kenapa? Karena itu mungkin membahayakan buat kita. Itu nggak baik buat kita, teman-teman. Nah, berani meminta. Ya, teman-teman. Yang kedua, teman-teman, bapak itu sebagai bapak pasti ada ajaran, ada didikan, teman-teman. Nggak mungkin nggak ada ajaran dan didikan. Di rumah kita masing-masing pasti kita juga pernah diajar, pernah dididik. Rasanya enak nggak? Pasti nggak enak ya. Mungkin pernah, kalau aku dulu pernah dikurung kamar mandi, pernah diomongin. Pasti nggak enak gitu. Tapi teman-teman, karena didikan dan ajaran itu, aku juga jadi bisa berdiri di depan teman-teman hari ini. Bayangin, kalau terjadi pembiaran, mungkin aku hari ini udah nggak jelas kemana gitu. Hidupku pasti berantakan, hancur gitu. Tapi Bapak di surga terlebih tahu, teman-teman. Makanya gini, kalau kita ngalamin proses yang nggak enak, ya mungkin kita ngadepin hal-hal yang kita nggak suka. Kita lagi punya masalah, ya mungkin apa yang kita inginin nggak kita bisa dapetin, kita kecewa dan sebagainya macamnya. Tapi mau nggak hari ini gini loh, kita harus ngejaga respon kita. Respon kita tuh bukan, mana Tuhan? Katanya Tuhan baik, katanya Tuhan tahu, kok nggak ada? No. Tapi mau nggak dibalikin gini, Bapak mau ngajarin aku apa sih? Pak, lewat hal ini aku bisa tahu apa? Aku bisa upgrade skill aku apa sih? Nah, teman-teman, aku sendiri ngalamin dari setahun pandemi ini, ngalamin banyak hal yang mungkin gak enak. Dari mulai aku mulai mempertanyakan imanku loh. Waktu itu aku pernah di rekening aku, duit aku tuh mungkin bisa cuma makan 2 hari lagi. Aku sampai, Tuhan, mana Tuhan? Gimana nih? Aku bisa survive nggak gitu? Sampai aku ngelakuin hal yang jahat loh, main money game segala macam. Tapi Tuhan tuh ingetin gini. Waktu itu aku malah kena tipu dan aku bertobat di situ. Aku tanya, Tuhan mau ajarin apa? Tuhan tuh gini, Vin, kamu mau percaya gak sih sama aku?
aku sediain kamu yang terbaik. Dan teman-teman betul aja gitu, aku selalu ngerasain banyak berkat gitu, banyak. Tiba-tiba tiap sore ada yang kirim makanan gitu ya, dari pemimpin, ada makanan nih, yuk makan yuk, segala macam. Walaupun kelihatannya mungkin kecil, tapi aku percaya itu berkat dari Bapak. Waktu kita setia, waktu kita mau belajar, aku ngelihat ada berkat Tuhan di sana. Yang terbaru, aku hari ini struggling di tengah-tengah keluarga. Aku nggak tahu gimana caranya supaya keluarga aku juga bisa lahir baru, kenal Tuhan lebih lagi. Aku bahkan pernah sampai mengandalkan kekuatan manusia gitu. Bahkan aku sempat bilang gini, Tuhan, aku tuh pelayanan buat anak-anak muda. Banyak gitu ya, aku menolong pemulihan antara anak ini dan keluarganya. Tapi keluargaku kapan Tuhan? Kok Tuhan nggak ada kirim orang gitu supaya keluargaku pulih? Tapi teman-teman, sepanjang aku ngeluh, sepanjang aku punya respon yang nggak baik, nggak ada perubahan apa-apa tuh. Keluargaku gitu-gitu aja, makin parah ya. Tapi aku belajar gitu teman-teman. Kayaknya ya salah responku. Harusnya aku datang sama Bapak, aku bilang, Bapak mau ngajarin aku apa? Dan benar teman-teman, aku berdoa sama Tuhan sebulan ini kayak, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau ajarin? Kevin surrender banget nih Tuhan. Udah berserah ya, nggak menyerah tapi berserah sama Tuhan. Bener-bener aku nggak tahu harus ngelakuin apa Tuhan. Tapi Tuhan mau ajarin apa. Dan sekali lagi teman-teman, Tuhan bilang gini, kamu mau percaya sama aku nggak? 100%, bukan 99%. Saya bilang, oke Tuhan, lakuin deh Tuhan. Aku percaya sama Tuhan, pakai aku Tuhan di tengah-tengah kekurangan. Dan aku nggak tahu teman-teman, hari ini ada proses yang terjadi ya. Aku percaya Tuhan tuh tetap bekerja kok teman-teman ya. Kemarin baru aja hari Rabu aku berdoa bersama keluarga, dan ya aku nggak tahu lah ya di sana apakah mereka mendengarkan doaku. Aku sampein pesen aja satu-satu ke mereka semua. Tapi aku percaya kok Tuhan yang bukain hati mereka, bukan aku, teman-teman. Itu ya teman-teman. Jadi yang pertama, kita perlu sadar status kita anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Yang kedua, kita itu bisa mengenal Bapa lewat pengenalan kita akan Yesus. Dan yang berikutnya, sebagai anak, teman-teman harus berani gitu, punya hubungan sama Tuhan, punya sama Bapa. Berdoa, meminta, gak apa-apa teman-teman, punya hubungan sama Bapa. Dan ingat, ada yang berikutnya yaitu didikan dan ajaran. Mungkin doa kita nggak dikasih, nggak dijawab. Kenapa? Karena mungkin itu membahayakan buat kita kok. Atau teman-teman lagi di tengah-tengah masalah, struggling. Biarnya itu proses buat kamu. Itu ajaran dari Bapak supaya kita bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa, teman-teman. Oke, teman-teman semua, hari ini aku mau bacain ayat yang terakhir. Seorang Bapak itu mengasihi kita, teman-teman, sama seperti Bapak mengasihi Yesus. Yesus diberikan identitas, diberikan penguatan, afirmasi oleh Bapa di surga. Waktu Yesus dibaptis dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman, sama Bapa di surga mengasihi kamu. Dan Bapa di surga juga berkata, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman, mau nggak hari ini kita belajar untuk menyadari penuh status kita sebagai anak Allah? Kita punya all access sama Bapa. Kita punya hubungan sama Bapa untuk kita berani belajar untuk meminta, mengetuk, mencari, maka Tuhan akan berikan. Bapa akan memberikan terbaik buat anaknya. Nggak akan mungkin memberikan yang nggak baik atau yang membahayakan buat anaknya. So, kalau doamu belum dijawab, artinya ya mungkin itu bukan sesuatu yang baik untukmu. Mau nggak belajar untuk 100% percaya? Yang berikutnya ada ajaran dan didikan. Oke, teman-teman semua, yuk mari kita datang sama-sama sama Tuhan hari ini untuk kita balikin lagi nih sikap hati kita, teman-teman. Untuk kita tunduk dan punya sikap hati sebagai anak yang taat, yang menghormati Bapak kita, anak yang taat, yang mau mempercayakan hidup kita sama Bapak. Dan jangan anggap Bapak dan Yesus itu cuma tokoh di Alkitab, tapi pribadi yang punya perasaan. Bapak juga akan senang kalau kamu senang. Bapak juga sedih kalau kamu sedih, teman-teman. Yuk, hari ini datang sama Tuhan. Hari ini, teman-teman, aku percaya nggak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan dalam hidup teman-teman. Sekalipun mungkin kita dari rumah masing-masing dan dengan keadaan terbatas seperti ini, tapi aku percaya kasih Tuhan akan menerobos pintu hatimu. Mari teman-teman, jangan keraskan hatimu, tapi buka lebar-lebar supaya firman Tuhan ini boleh masuk, boleh merema buat hidupmu. Hari ini Bapak, aku berdoa, terima kasih kalau kami sebagai anak-anak-Mu, kami punya Bapak yang baik, kami punya Bapak yang sempurna seperti Engkau. Bapak, hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu di rumah. Inilah Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kepadanya lah Engkau berkenan Tuhan. Mari hari ini teman-teman di rumah datang sama Tuhan, ucapkan thank you sama Bapak. Mari hari ini Engkau dengan kesungguhan hatimu dan Engkau berkata, Bapak, aku mau mengenal Engkau. Yesus, aku mau mengenal Engkau supaya aku bisa mengalami kasih Bapak itu. Mari hari ini teman-teman, taruh tanganmu di hatimu hari ini. Berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami kasih Bapa. Tuhan, aku mau mengenal gambaran Bapa yang baik, yang benar Tuhan. Mari teman-teman datang teman-teman sama pribadi ini teman-teman.
pribadi yang punya perasaan juga teman-teman. Bahkan hari ini kalau teman-teman punya proses yang gak enak, atau teman-teman lagi struggling dalam satu masalah, please teman-teman, datang sama Tuhan. Teman-teman bilang, Tuhan, aku mau percaya sama Tuhan. Bapak, Engkau mau ajarin aku apa dalam setiap hal yang aku alami hari ini. Mari hari ini teman-teman, datang sama Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu di rumah. Biar mereka Tuhan, hari ini mengalami perjumpaan dengan kasih Bapa. Mereka mengenal pribadi-Mu Tuhan sebagai Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi mereka. Bahkan di saat mereka merasa nggak mampu, mereka merasa mereka nggak layak. Tapi hari ini Tuhan, firman Tuhan telah disampaikan bahwa mereka adalah anak Allah. Mereka dilayakkan karena Bapa mengasihi mereka. Dia sudah mati buat hidup kita. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Bapa, aku berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang lagi di tengah-tengah proses. Ajar kami untuk melihat setiap proses itu, bagaimana melihat Engkau Bapa. Apa yang Tuhan mau ajarkan. Kami mau terus melibatkan Engkau, melibatkan pribadi-Mu Tuhan dalam setiap proses hidup kami. Supaya kami Tuhan gak mudah kecewa, supaya kami punya proses, punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Hari ini terimalah berkat dari Allah Bapa yang sangat mengasihimu, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman semua, happy Saturday dan God bless you.